Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Nah Tribuners, hari ini kita bakal membahas mengenai retinoblastoma, bagaimana penyebabnya, cara mengatasinya. Nah untuk membahas mengenai retinoblastoma ini, saya sudah bersama dengan dokter dari Rumah Sakit Mata Permanasari, Dr. Yusran. Halo dok, Ya, halo. apa kabar Halo, dok? pendengar Tribun. Ya, Mbak Dini. Baik, alhamdulillah Hmm, sehat. sehat ya dok ya? Iya, lagi di mana dok? Ini lagi Zoom. Iya, minta waktunya sebentar ya dok ya. Ya, silakan Mbak Heeh. Dini. Nah dok, hari ini kita akan bahas sedikit ya dok ya, bukan sedikit juga sih, soal retinoblastoma. Nah, Ya. sebenarnya dok ya, retinoblastoma itu dia penyakit yang seperti apa dok? Terima kasih sebelumnya atas kesempatan dari Tribun ya. Hari ini kita bicara tentang retinoblastoma ya. Ini kebetulan mungkin memang momennya bulan ini adalah bulan Hari Kanker Sedunia ya. Makanya mungkin Tribun ngambil topik ini ya. Jadi retinoblastoma ini adalah keganasan yang terjadi dalam mata kita, tumor intraokular namanya kita bilang, dan ini terjadi pada anak-anak di bawah usia 4 tahun. Nah, jadi ini memang terjadi pada anak-anak. Ini keganasan tumor mata yang paling sering frekuensinya pada anak-anak kita temukan di bawah usia 4 tahun. Jadi dia menyerang sel-sel saraf dan bertumbuh secara masif sehingga akhirnya menyebabkan kebutaan dan juga dapat menyebabkan perambatan ke organ lain, dan yang paling kita takutkan bisa menyebabkan juga kematian pada retinoblastoma. Itu retinoblastoma itu terjadi di satu mata atau kedua mata itu dok? Retinoblastoma ini bisa terjadi pada satu mata atau kita bilang unilateral, dan bisa juga terjadi dua mata. Nah, kalau terjadi dua mata ini biasanya sifatnya adalah diturunkan. Jadi ini penyakit yang bisa diturunkan dari orang tua. Misalnya orang tuanya dulu survival dari retinoblastom, jadi dia survive, bisa hidup, nanti dia berisiko menurunkan genetik dari retinoblastoma ini ke anaknya nanti. Jadi Iya, bisa satu mata, bisa dua mata. serem juga dok ya. Ya, Kenapa sih dok? Itu terjadi pada anak di bawah 4 tahun. Kalau anak di atas ya. 4 tahun juga bisa beresiko kena nggak dok? Biasanya frekuensinya sudah sangat berkurang ya, apalagi di atas 6 tahun biasanya sudah tidak kita temukan lagi ya. Jadi biasanya memang di usia krusial itu ya di bawah 5 atau 4 tahun itu kita harus benar-benar mengetahui status mata si anak ini ya. Ada penyakit-penyakit yang harusnya, jadi dengan screening kita bisa mencegah progresivitas penyakitnya ya. Oh, jadi paling Jadi banyak itu ya, jadi paling banyak itu di bawah usia itu dok, yang 4 tahun itu dok ya, Ya, paling banyak dokter betul temukannya. betul sekali. Iya. Nah, kenapa sih dok, apa sih penyebab dari anak ini kok bisa terkena retinoblastoma dok? Ya, ini seperti tadi bahwa penyakit ini penyakit genetik. Jadi ada namanya gen RB1 ya, retinoblastoma. Nah, ini gen ini dibutuhkan untuk mensupresi supaya tumor ini tidak berkembang. Nah, pada beberapa keadaan gen ini tidak berfungsi, terjadi mutasi. Jadi sehingga kemampuan dia mensupresi tumor ini menjadi berkurang. Nah, akibatnya karena mutasi dari gen ini akhirnya menyebabkan terjadinya tumor retinoblastoma yang berkembang. Nah, itu tadi kebanyakan paling banyak disebabkan genetik diturunkan dari orang tua. Mungkin orang tuanya tidak ada tumor, cuman membawa gen. Jadi gen ini harus sepasang. Kalau sepasang gen ini kena semua, tentu dia akan timbul. Tapi kalau salah satu saja kena, dia tidak akan timbul. Nah, jadi biasa diturunkan dari orang tua. Yang kedua bisa juga memang terjadi pada saat kehamilan, terjadi perubahan gen. Jadi bukan dari gen orang tuanya, tapi memang ada keadaan-keadaan tertentu dalam kehamilan sehingga menyebabkan gen ini terjadi mutasi juga. Nah, jadi itulah yang menyebabkan dua hal tersebut yang menyebabkan retinoblastoma. Iya, tadi kan dokter kan bilang kalau salah satu dari orang tuanya punya gen dari retinoblastoma, anaknya nggak beresiko ya dok ya?
Ya, dia harus ketemu dengan bapaknya yang punya gen juga. Jadi harus namanya autosom ya, autosomal. Jadi harus dua-duanya salah satu dua-duanya tidak berfungsi dan mendapat gen retinoblastoma, tentu anaknya akan kena. Kalau faktor dari luar itu ada nggak dok? Mungkin ketika dia sudah lahir baru dia terkena penyebab apa gitu, ada nggak dok? Kalau faktor lain sih tidak ada ya. Memang dia kejadiannya bisa muncul di usia-usia 6 bulan, 1 tahun, bisa ya sampai 4 tahun. Disitulah masa-masa krusial. Jadi dia tumor ini kalau dari lahir langsung biasanya genetik, tapi ada juga yang tadi perubahan, terjadi mutasi pada awal-awal kehidupan, bisa juga terjadi seperti itu. Terus tadi dokter sempat bilang tadi pas di kehamilannya dok ya? Ya. Tadi kehamilannya gimana tadi dok? Dia ada? Dia pas proses kan kehamilan itu terjadi tumbuh kembang anak dalam itu ya, pematangan fungsi. Nah kadang-kadang di situ memang belum tahu terjadi kegagalan atau mutasi dari gen ini sehingga akhirnya ya timbul retinoblastoma. Tapi penyebab pastinya nggak tahu juga ya, infeksi atau radiasi, nggak jelas juga ya. Tapi memang karena ini memang tumor ini memang dia berbahaya, tapi frekuensinya memang sangat kecil ya. Jadi kalau frekuensinya itu sekitar 3-40 kehamilan dari 1 juta kehamilan bisa terjadi. Jadi memang nggak banyak, tapi kalau terjadi ini membahayakan ya. Nah iya, baru saya mau tanya sama dokter itu penyebab bisa kehamilan seperti itu apa? Apa ibunya kena infeksi, apa ibunya kurang gizi, salah makan, apa gimana? Nah, dia tidak dikaitkan dengan infeksi atau kekurangan makanan, tapi memang ada proses-proses yang terjadi begitu aja gitu ya, terjadi mutasi ya. Seperti kalau misalnya ada bayi cacat ya karena obat-obatan, jadi gangguan pertumbuhan di dalam bisa juga ya. Iya, jadi kalau penyebab dari kehamilan tuh nggak pasti ya dok ya, kenapa gitu ya, belum diketahui ya. Nggak tahu. Tapi memang paling banyak yang bisa dilacak dan dicari saat kita menemukan pasien ini ya biasanya ada riwayat keluarga ya biasanya dengan tumor seperti ini. Oh berarti dokter kalau ketemu dari anak yang pasien retinoblastoma itu berarti dokter ya semacam interview dulu ya dok ya. Ini riwayat tadi siapa gitu ya? Ya interview sama orang tuanya ya, ditanya ada nggak dari orang tua atau dari kerabat bisa. Jadi kalau anak-anak itu kita buat seperti flowchartnya, kita cari ada nggak penyakit-penyakit yang diturunkan seperti ini ya. Iya. Nah, kalau gejala dok, gejala dari retinoblastoma ini gimana dok? Ya, gejalanya pertama yang paling sering adalah orang tua mengeluhkan mata pasien ini atau anak-anak ini nggak fokus ya, melihatnya kurang ya. Jadi dia kok melihat nggak jelas. Yang kedua yang paling sering ada istilahnya namanya leukokoria. Jadi mata, kalau kita lihat manik-manik mata ya, kalau kita foto tuh kan ada red eye ya, misalnya sering foto ya, kalau malam tuh kita foto ceklek gitu kan ada merah ya matanya di tengah pupilnya, itu red eye, kita bilang itu yang harus kita hilangin. Nah kalau pada orang anak-anak retinoblastoma dia seperti mata kucing. Jadi kalau kita berkendaraan malam terus nyorot ada kucing di depan, disorot matanya warnanya putih. Ya, ada pantulan putih. Nah itu namanya leukokoria. Jadi terdapat putih-putih ya, jadi gambaran pantulan putih di tengah mata. Harusnya warnanya merah kalau disorot. Nah ini jadi putih. Nah ini namanya leukokoria. Kemudian yang sering juga datang dengan keluhan matanya juling. Jadi matanya juling sebelah. Ya, jadi yang misalnya dia satu mata kena, maka mata yang kena itu akan juling karena dia tidak akan melihat sehingga tidak dipakai dalam proses melihat. Kemudian yang kadang terjadi juga adalah matanya merah ya, merah dan rada menonjol dan disertai nyeri. Nah itu adalah tiga keluhan yang biasanya membawa anak ini berobat dari orang tuanya. Nah tadi dokter itu kan sempat bilang katanya penglihatan anak kurang jelas. Itu orang tua taunya tuh gimana dok? Kan anak-anak kan dia belum bisa berbicara gitu kan? Iya, kadang-kadang misalnya dia jalan nabrak-nabrak misalnya ya, kelihatan misalnya ya harusnya dia udah waktunya berjalan terus
dia nggak bisa, misalnya kalau berjalan sering kesandung atau nabrak-nabrak, terus nggak fokus kadang. Ada juga mata yang ketika dia tak fokus dia bergerak-gerak sendiri, nah nystagmus kita bilang. Jadi tanda bahwa terjadi gangguan penglihatan. Itu gejala-gejala itu biasanya tuh sudah mulai terlihat itu di usia berapa itu, Dok? Range-nya memang antara baru lahir itu sampai dengan usia 4 tahun itu range-nya ya. Bisa timbul pada usia-usia tersebut, tapi memang paling sering di bawah 2 tahun itu sudah kelihatan. Iya. Nah, kalau tumor ganas itu kan saya pernah dengar itu kan ada stadium-stadiumnya, Dok ya. Kalau di sini juga ada stadiumnya nggak, Dok? Betul. Banyak nih pengetahuan Mbak Dini. Jadi benar ada stadiumnya ya. Jadi pertama adalah stadium intraokular. Jadi kita bilang stadium intraokular itu stadium masih di dalam mata. Jadi tumor ini kan sifatnya tumbuh ya. Jadi dia terbatas hanya di dalam mata, belum kemana-mana. Itu stadium intraokular. Yang kedua adalah stadium ekstraokular. Jadi dia sudah keluar dari bola mata ya. Jadi dia membuat tumor ini menembus dari bola mata sehingga mendorong bola mata keluar ya. Jadi kita bilang proptosis, matanya nonjol keluar. Nah, itu udah stadium ekstraokular. Jadi secara garis besarnya pengklasifikasian begitu. Jadi ada stadium intraokular, ada stadium ekstraokular. Oh, kalau yang gejala-gejala yang dokter bilang tadi itu tuh intra ya, Dok ya? Gejala-gejala tadi ya misalnya mata kelihatan putih itu biasa masih intraokular. Itu kalau udah nonjol kita udah bilang ekstraokular, sudah di luar ya. Itu yang nonjol apa nonjol keluar itu bukan matanya kan, Dok? Tumornya ya? Bola matanya. Jadi bola matanya tumbuh di belakang mendorong di belakang mata itu kan banyak ada tulang, kemudian ada lemak atau apa. Nah, dia akan tumbuh di belakang itu dan akan mendorong bola mata ke depan. Akhirnya ya matanya nonjol keluar ya. Itulah yang kadang-kadang udah terlambat ya. Kalau udah stadium ekstraokular itu udah stadium terlambat karena berpengaruh terhadap dia bisa ke otak, menyebabkan kejang-kejang, kematian dan dia juga bisa pergi ke tulang-tulang sehingga menyebabkan juga terjadinya tumor di tulang. Jadi itu yang terlambat. Kalau masih stadium intraokular itu yang yang masih bisa diselamatkan lah istilahnya, tidak menyebabkan kematian. Oh, jadi tumor ini dia tumbuhnya di belakang mata, bukan di depan gitu ya? Di dalam bola mata, terus dia menembus. Jadi kalau udah semakin dia banyak bertumbuh kembang sehingga dia nembus dinding bola mata, jadi ke belakang dia dan mendorong. Oh ya, kalau gitu saya sering lihat di TV itu tuh kanker mata itu sampai yang benjol keluar, itu berarti bukan retino itu ya? Kalau di mata itu kalau mata yang keluar itu ada tumor di belakang ya. Tapi ada juga yang tumornya di kelopak bisa gede juga, itu beda lagi. Itu biasanya karsinoma sel squamosa. Jadi di sini nih, jadi kelopaknya yang tumbuh ke depan, kelihatan nonjol. Kalau ini matanya yang terdorong ke depan. Aduh, terdorong ke depan itu nanti bisa lepas nggak, Dok? Bukan lepas ya, jadi akhirnya kan matanya jadi kering sehingga jebol bola matanya bisa terjadi. Kalau lepas tapi jebol dia, isi bola mata bisa keluar, perdarahan gitu ya. Nah, kalau dari intraokular dulu, Dok, itu dokter penanganannya gimana, Dok? Ya, jadi untuk intraokular ada 2 stadium 1 sama stadium 2. Stadium 1 itu tumornya masih kecil, jadi kira-kira ukurannya kurang dari kita bilang 4 dis diameter itu sekitar 4, kurang dari 4 mili, kecil, masih di dalam. Jadi itu biasa tindakannya seperti ini adalah kita melakukan tindakan laser ya, kita matikan pembuluh darah di sekitar tumor itu sehingga tumor ini tidak mendapatkan makanan sehingga akhirnya dia akan mati dengan sendirinya. Nah, ini yang namanya kita lakukan laser, di laser ablasi dimatikan. Kalau dia tumornya sudah bertumbuh dan mengisi ruangan di dalam mata semua ya, pada stadium 2 ini tentu kita tidak bisa lagi menyelamatkan bola mata. Jadi bola mata pada stadium 2 ini harus diangkat. Jadi utuh diangkat semua, dilepaskan dari dalam rongga mata, namanya kita sebut enukleasi. Itu pada
yang stadium intraokular. Jadi kalau stadium intraokular stadium 1 kita masih bisa menyelamatkan bola mata. Kalau sudah stadium 2 biasanya kita bola mata harus diambil. Jadi kita ambil tadi untuk mencegah dia pergi ke tempat lain di tubuh. Yang stadium 2 itu yang ekstraokular itu bagaimana, Dok? Stadium 2 itu dia ukurannya udah besar, jadi lebih dari 4 mili, misalnya 10 ya, dia besar, mengisi penuh cairan di dalam bola mata. Nah, tumbuhnya terlalu banyak, jadi itu nggak bisa lagi kita matikan ya, sudah akhirnya mau nggak mau ya sak bola matanya itu diangkat semua. Berarti keluar tutup. Oh gitu. Berarti ekstraokular itu dia di atas stadium 2 itu ya, Dok ya? Betul. Lebih parah lagi ya? Lebih parah. Jadi kalau ekstraokular itu ada stadium 3, yaitu dia sudah membuat mata menonjol. Kalau udah stadium 4 dia sudah metastasis, jadi sudah ke organ lain dia, sudah ke otak, bisa metastasis ke hati ya, jadi bisa tumor di hati, tumor di otak, jadi dia sudah kemana-mana. Tapi kalau yang stadium 3 lokal, namanya lokal metastasis, cuman sekitar bola matanya saja yang pergi tumornya. Iya, nah kalau untuk intraokular tadi, Dok, itu berapa kali laser yang masih stadium 1 itu, Dok ya? Berapa kali laser itu yang biasanya dokter lakukan itu? Laser sambil kita amati kan penumbuhan tumornya tumbuh berapa banyak ya. Kalau dia akhirnya dia regresi sendiri, biasanya sampai kita amati terus pada sepertinya dia ada tumbuh baru kita laser, dan biasanya setelah umur 6 tahun dia sudah nggak aktif lagi, sudah berhenti pertumbuhannya. Jadi memang harus close monitoring, gitu, dilihat terus, follow up. Jadi nggak bisa lepas dari follow up. Kalau ada pertumbuhan baru laser gitu. Oh, jadi dia setiap kali laser itu dia harus kontrol rutin terus ke dokter ya? Betul, kita ingin melihat bagaimana tumor ini membuat menjadi kecil atau tidak. Iya. Nah, itu Dok, untuk yang kalau selama dia masih dalam pantauan dokter ya, ada di laser itu orang tua harus gimana, Dok? Anaknya matanya ditutup apa gimana? Enggak sih, kalau di laser matanya nggak ditutup, biasa aja. Jadi mata terbuka biasa. Nah, yang susah memang kadang-kadang kalau yang sudah kita angkat bola matanya, tentu akhirnya harus dikasih protese mata palsu ya, supaya seperti terlihat masih ada baut matanya gitu. Oh iya, yang itu udah stadium 2 ya, Dok ya, harus dokter angkat ya? Iya, stadium 2 yang sudah harus diangkat bola matanya. Iya, kenapa Dok harus diangkat itu, Dok? Nanti dia bisa dampaknya gimana kalau seandainya orang tua nggak mau ngangkat mata si anak ini? Iya, pengaruhnya nanti dia akan naik stadiumnya, stadium 3, dan jadi kalau stadium 1 kita namanya globe saving, jadi masih bisa stadium 1 itu bisa menyelamatkan bola mata ya. Tapi kalau udah stadium 2 itu dan ke atas, kalau kita terlaksana nanti berhubungan dengan life saving, karena tadi stadium 2 dibiarkan terus dia akan naik stadium 3, dan itu sudah ekstraokular, jadi kita harus agresif, kemoterapi kadang-kadang harus masuk, radiasi, radioterapi juga harus masuk. Kalau stadium 2 aja mungkin kita tidak perlu sampai ke sana. Iya. Nah, kalau stadium 2, Dok, misalnya itu dia tumornya cuma terjadi di mata kanan, apa mata kirinya juga diangkat sekalian, Dok? Enggak, mata kirinya diamati juga, Mbak. Jadi kita lihat ada tanda-tanda ke arah sana enggak. Kalau ada tentu lebih cepat. Kalau ketemu kan dia masih kecil pasti. Jadi masih bisa di-treat tadi, bisa menyelamatkan penglihatan, namanya sight saving, masih bisa lihat lah setidaknya. Jadi tetap diamati dua-dua, harus dua-dua mata diamatinya. Diamati jangan sampai nular ke sebelahnya ya, Dok ya? Bukan nular sih istilahnya, terjadi juga di sebelah gitu. Jadi dia tidak menular, tapi memang tadi kalau dia bisa binokular, bisa 2 mata, bisa 1 mata. Iya. Nah, kalau yang ekstraokular tadi tindakan dokter itu gimana? Apa langsung angkat matanya? Apa enggak? Nah, kalau ekstraokular itu sudah rada susah ya. Jadi biasanya mata tuh sudah nonjol banget, jadi nggak memungkinkan untuk diangkat, karena resikonya sangat besar sekali ya. Karena selain dia nonjol ke depan, kadang-kadang tulang di belakang mata yang berbatasan dengan otak itu sudah rusak juga, udah hancur biasanya.
Ya, jadi berbahaya. Jadi biasanya kita kecilkan dulu tumornya dengan kemoterapi, ya dia kecil, masanya udah kecil baru diangkat. Jadi kecilkan dulu baru diangkat, di kemo dulu, setelah kecil baru bisa diangkat tuh, tetap diangkat karena di situ sumber tumornya ya. Diangkat tetap, jadi tetap ujungnya diangkat bola matanya, Dok. Cuman biasanya perbedaannya kalau yang 2 itu cuma bola mata ya kita angkat. Tapi stadium 3 itu biasa kelopak matanya juga habis karena dia sudah kemana-mana. Jadi namanya eksentrasi, berbeda. Jadi dia lebih habis. Jadi yang ketinggalan kalau diangkat tinggal tulang tuh di belakangnya. Namanya eksentrasi. Nah itu lebih radikal ya, lebih estetis, itu juga lebih jelek nanti jadinya. Kalau yang enukleasi yang stadium 2 tadi cuman kelopaknya masih bagus, masih bisa nutup, ngedip-ngedip. Kalau ini udah nggak bisa lagi, bolong aja dia. Oh tunggu, stadium 3 tadi itu kan ekstraokular ya, Dok ya. Berarti pas ekstraokular itu setelah dokter kemo itu sampai sekelopak matanya segini diangkat. Betul. Karena dia sudah mengenai kelopak ya. Ya kayak itu pentingnya itu tadi, jangan sampai dia berkembang ke stadium yang lebih lanjut itu. Ya ampun. Jadi tapi kalau berarti masih mending intra itu, Dok ya. Kalau intra kan cuma bola matanya yang diangkat ya. Kalau ekstra itu sampai bolong banget. Semuanya. Iya, bolong jadinya. Iya, nah kalau tadi kan dokter juga sempat bilang ya, kalau ekstra itu kan dia ada kemungkinan dia sudah menyebar sampai ke otak, sampai ke ini. Nah kalau sudah dokter angkat sampai sekelopak-kelopaknya itu tuh, apakah itu menjamin itu dia bersih dari si tumor ini, Dok? Tidak bisa kita jamin. Jadi ada namanya 5-year survival rate. Jadi bagaimana namanya seperti tumor-tumor yang lain ada kesintasan hidup survivalnya selama 5 tahun kita lihat. Jadi kalau kita lihat untuk data di Indonesia, penelitian saya dulu di RSCM ya, waktu dulu masa pendidikan itu ketahanan hidupnya 60%. Jadi 40% biasanya meninggal pasien ini dengan retinoblastoma. Jadi memang survival, jadi walaupun diangkat masih mungkin saja dia masih bersisa dan itu akan tumbuh lagi. Makanya close monitoring tadi penting. Kalau masih ada kita lakukan radiasi, kalau masih ada kemoterapi seperti itu. Oh jadi setelah operasi pun dia masih harus ini, Dok ya, masih harus kontrol terus ke dokter gitu ya? Betul, karena sel-sel yang kecil ini yang tidak terlihat ini bisa kemana saja dia, Mbak. Makanya kalau sudah stadium 2, stadium 3 tadi kita harus barengin juga untuk mematikan. Kalau itu kan yang besarnya diambil, kalau yang kecil-kecilnya itu kita lakukan radiasi biasanya. Kemo dan radiasi untuk mematikan yang tak terlihat, sel-sel tumor yang tak terlihat. Nah kalau intra, Dok, yang intra itu setelah dokter angkat masih perlu itu juga, Dok, kontrol juga? Tetap, ya tadi sampai batasannya 6 tahun baru safe, kita aman untuk melepas pasien ini untuk tidak kontrol lagi. Biasanya di atas 6 tahun. Iya. Nah Dok, yang sampai menyebabkan kematian itu, Dok, apakah dia sampai menekan otak atau mungkin dia tumornya sudah kemana gitu, Dok, yang biasanya dia sampai meninggal? Iya, biasanya sudah ke otak ya, jadi sudah kejang-kejang dia seperti epilepsi begitu, meningitis ya ke dalam sana dia jadi sudah tumbuh sehingga meningkatkan tekanan intrakranial, ya tekanan dalam kepalanya jadi meningkat, ya itulah yang berisiko kematian gitu. Iya. Nah kalau untuk orang tua yang anaknya sudah retinoblastoma itu ya, itu meskipun dia sudah menjalani pengobatan sama dokter, sudah dioperasi, itu ada nggak sih yang harus dia lakukan di rumah itu, Dok, ke anaknya? Sebenarnya nggak ada treatment khusus ya di rumah ya. Cuman memang kita tentu tetap meningkatkan kualitas hidup si anak, apalagi kalau 2 mata kena, Mbak ya. Kalau 2 mata kena, saya ada pasien 2 mata dua-duanya diangkat itu dia nggak bisa melihat ya. Jadi tentu kebutuhan pendidikan bagi anak-anak ini harus tetap berjalan ya dengan keterbatasan tersebut ya. Jadi support terhadap anak itu penting ya, supaya dia tetap tetap bisa hidup seperti orang-orang normal yang lain, itu aja. Tapi kalau untuk keadaan matanya tetap kita kontrol, walaupun tadi sudah diangkat, tiap 3 atau 6 bulan sekali kita lihat ada pertumbuhan baru nggak. Kadang-kadang ada yang tumbuh baru sedikit, langsung kita tata laksana. Tapi kalau tidak, tentu kontrol teratur. Itu yang paling penting, jangan sampai kontrolnya terlewatkan ya.
Iya. Nah, Dok, untuk yang dia yang intra yang dia tidak bisa tidak perlu sampai diangkat gitu, Dok, ya bola matanya. Itu dia Ya, pengaruh ke penglihatan anak nggak, Dok? Mungkin penglihatannya terganggu, buram apa gimana? tergantung lokasi ya. Karena kalau di belakang di retina itu kan luas ya, tapi di Mm-mm. antara tempat yang luas itu ada satu yang penting namanya daerah makula. Nah, di situ adalah tempat yang sangat penting. Dan kalau itu kena, tentu penglihatannya akan hilang. Tapi kalau dia letaknya di pinggir-pinggir, jadi kalau kita buat lapangan bulat begitu dia letaknya cuma ceplok di atas, kecil, di atas tentu penglihatannya tetap baik, jadi tidak ada gangguan penglihatan. Saya pernah ketemu pasien yang uh, cuma sedikit saya di atas, cepat ditata laksana, sehingga penglihatannya masih baik, jadi dia melihat masih normal. Mm-mm. Iya. Nah, tadi selain laser, selain operasi, dokter juga ngasih obat ya, Dok ya? Obat minum. Tidak, oh enggak, tidak ada obat. Cuman itu tadi laser, kemoterapi, radiasi ya, operasi. Obat makan, obat oral sih tidak ada yang kita kasih. Mm-mm. Iya. Nah, untuk anak nih, Dok ya, yang dia sudah punya gen dari retinoblastoma, itu bisa dicegah nggak, Dok, biar gen itu tuh nggak jadi retinoblastoma beneran? Pertama, premarital screening ya, sebelum menikah itu dilihat. Kalau misalnya dia sudah punya gen itu ya, mungkin baiknya pasangannya sebelum itu kan bisa dideteksi ya. Jadi genetic counseling penting ya. Jadi supaya ini nggak muncul, walaupun ada kemungkinan misalnya si bapak dan si ibu karier dua-duanya membawa misalnya ya, atau yang satu sudah, tentu dia harus cari pasangan si bapak atau ibu ini yang tidak punya gen tadi, yang RB1 itu yang harus dipantau. Kalau dia ada gen RB1 itu bukan memang jadi penghalang ya, cuman ya jangan, karena resiko akan timbul anaknya dengan retinoblastoma bisa mungkin saja sangat besar terjadi. Jadi counseling itu penting sebelum menikah, apalagi orang-orang punya riwayat sebelumnya dengan retinoblastoma ya. Kemudian yang kedua paling penting adalah screening anak baru lahir. Jadi anak-anak baru lahir ini tuh kadang-kadang ini kan terlewat ya, kita tidak tahu. Jadi pada usia-usia awal kehidupan penglihatan mata itu penting untuk dilakukan screening ya, bayi baru lahir untuk tahu apakah ada kemungkinan terhadap penyakit-penyakit seperti ini ya. Jadi screening awal saat kelahiran itu penting sekali. Iya. Selain screening, Dok, ada nggak, Dok, yang perlu dilakuin orang tua kalau seandainya dia benar-benar dua-duanya ini ada gen retinoblastoma, Dok? Kalau dua-duanya ada ya tidak ada lain ya, karena gennya ini kan sudah mutasi ya, nggak bisa genetic modificationnya belum bisa ya. Jadi tetap saja gen RB yang tadi mutasi RB1 itu akan tetap ada. Jadi ya memang kita harus sangat berhati-hati, apalagi dua-duanya pernah retinoblastoma, lebih susah lagi tuh, karena kemungkinan change-nya terjadi akan lebih besar. Iya. Tapi misalnya dia punya 2 anak, punya 3 anak, nggak mungkin kan, Dok, semua anaknya tuh dia nurun retinoblastoma kan? Ya itu tadi, kemungkinannya kan kalau kita bilang autosom itu, jadi yang dua-duanya muncul tentu 25% ya kira-kira dapat. Jadi kita kan nggak tahu, nggak bisa gambling 25% itu dapatnya kapan gitu ya. Kalau dapetin 25% sendiri terus-terusan ya tentu tiga-tiganya dapat semua ya change-nya ya. Tapi ada juga yang nggak dapat, jadi ya itu kan kalkulasi ya. Tapi tetap kalau memang sudah ada itu kita harus aware, harus hati-hati gitu. Iya. Nah, oke, Dokter, sebelum saya tutup, ada yang mau Dokter sampaikan? Ya, perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa yang paling penting tadi ya, karena kita kadang-kadang nggak tahu keluarga kita di atas sana sudah pernah ada sakit riwayat tumor retinoblastoma atau tidak. Jadi yang paling penting bagi kita orang tua itu men-screening penglihatan anak, karena dari kecil, dari lahir pun kita sudah bisa melakukan screening. Jadi nggak mesti anak itu ketika dia sudah bisa baca, sudah bisa berhitung atau kita screening, tapi ketika anak itu di bawah 6 bulan pertama itu sangat penting kita lakukan screening untuk mendeteksi kelainan-kelainan bawaan, sehingga ketika kita ketemu dapat ditata laksana dengan baik sehingga hasilnya akan lebih baik lagi. Mungkin begitu, Mbak Dini. Iya. Oke, Dokter Yusran, terima kasih banyak ya, Dok, ya atas waktunya.
Ya, sama-sama. Jangan bosan ya, Dok. Sip. Iya, terima kasih banyak ya, Dokter ya. Sampai ketemu lagi, Dokter. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Iya. Oke, Tribuners, tadi obrolan kita bareng dengan Dokter Yusran. Semoga obrolan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.